Yang penting bikin kota boleh jangan sampai kebanjiran. Maka di Tionghoa itu kan ada sembahyang Ye itu, sembahyang Eling dan Takwa. Supaya manusia jangan merusak lingkungan. Boleh ngebangun, tapi yang penting jangan banjir daerah orang lain dong. Oh jadi orang Tionghoa itu merantau ke Nusantara itu ingin mengubah hidup, bukan ingin menjajah. Akulturasi bangsa Tionghoa dengan masyarakat kita ternyata udah terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang gue lagi ada di Pasar Lama Tangerang, salah satu tempat yang menjadi saksi percampuran dua budaya yang berbeda. Ini dia The Story of Pasar Lama Tangerang. Pada kitab Sunda Tinalayang Parahyangan disebutkan, Cina Benteng sudah ada di Tangerang sejak 1407. Tidaklah heran jika pada rentang usia sampai sekarang, pembauran dan pembaharuan sudah banyak terjadi dengan masyarakat setempat. Antara lain dengan etnis Sunda atau Jawa Barat dan Betawi atau Jakarta. Di kota Tangerang, etnis Tionghoa hampir seperempat dari keseluruhan jumlah penduduk. Tidak heran jika mereka mewarnai kebudayaan setempat. Sebutan Cina Benteng tidak terlepas dari pemukiman etnis Tionghoa di Tangerang, yakni Benteng. Cina Benteng terlahir dari pernikahan pribumi dan Tionghoa. Etnis Cina Benteng yang bermukim di wilayah kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang hidup sederhana, seperti masyarakat non-Tionghoa setempat. Tahun 1407 terdapat di Teluk Naga satu rombongan perahu di bawah pimpinan Can Cilung atau Halung. Dalam rombongan perahu ini ada seorang gadis dan perahu ini perahu jung, muat 100 orang lebih. Nah kemudian di Teluk Naga itu ada penguasa namanya Sanghyang Anggalarang dari kerajaan Pajajaran. Berdasarkan garis cantik disusun oleh prajurit Anggalarang dan kompetitif bidang tanah. Yang ketiga kan laki-laki Tionghoa kan, karena kan perahu jung itu muat 100 orang lebih. Nah laki-laki Tionghoa menikah dengan penduduk setempat. Hasil pernikahan laki-laki Tionghoa yang setempat muncul namanya peranakan Tionghoa. Nah, jadi karena memang yang mendidik itu kan anak itu ibunya kan, jadi pakai bahasa ibu. Makanya banyak orang Tionghoa itu tidak mengerti bahasa Mandarin atau bahasa sukunya atau Hokkien gitu. Dan menurut Tom Pires, 1513 oleh komunitas Tionghoa di Tangerang. 1513. Ini jalan Cirarap atau disebut Gang Tengah. Oh, Gang Tengah. Depan kelenteng kan. Awalnya 3 gang. Gang Kali Pasir sebelah sini. Ini Gang Tengah. Atau ini Gang Cirarap atau Gang Gula. Nah, sesudah mereka berkembang Teluk Naga, mereka membuat satu desa lain di desa Pangkalan. Nah, desa Pangkalan ini berkembang, jadi dua daerah ini melalui jalur sungai ini nih dari sana kemari itu membuka lahan di sini. Jadi membuka lahan di Tangerang ini peranakan Tionghoa. Ada musafir dari Cirebon ke Banten, Banten ke Tangerang. Namanya Tumenggung Pamitwijaya itu 1615. Dan orang ini mendirikan Masjid Kali Pasir dan juga mengajarkan agama Islam di Tangerang. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hiruk pikuk jalan Kisamaun yang sejak siang hari padat dengan hilir mudik kendaraan. Sekarang, seiring mulai gelapnya hari, jalan ini makin mempercantik diri dan terasa makin genit dengan hiasan lampion dan bohlam. Jajaran pedagang makanan kaki lima pun memadati jalan ini. Hal ini semakin menambah nuansa malam penuh dengan romantisme etnis peranakan Cina Benteng, Tangerang.
Orang Tionghoa itu nggak bisa bikin sayur asem loh. Nggak bisa bikin lepet, ketupat, dan juga sambal godok nggak bisa mereka. Yang bikin orang sini. Karena saya menikah dengan orang sini, jadi kalau saya sembahyang leluhur, ya sediakan makanan itu. Maka jadi makanan itu jadi akulturasi budaya. Ya karena mungkin di sini pasarnya sayurnya seger-seger. Dan perlu saya tambahkan juga bahwa Kisah Maun itu dibuka. Tapi kan jalan setapak tuh Kisah Maun. Menjadi jalan sebesar ini, itu kan 1940 itu jadi jalan seperti yang kamu lihat sekarang. Itu udah berapa kali mundur itu. Kok kamu lihat dari gang ini, gang sebelah nih. Dapurnya belah sana. Bukan belah mari, jadi nggak bisa pakai kemari. Kisah Maun itu pantat tadinya, jalan setapak. Sekarang udah jadi jalan raya kan, ya memang juga terjadi tuan tanah di Tangerang itu 1811 tuh ya, dan terus membuat jalan Anyar Penarukan. Yang kerja Saudi, kerja paksa itu kan. Nah, oleh Belanda ini, dan harus itu kan disewakan tanah kepada orang Tionghoa di desa, di mana-mana untuk biaya jalan Anyar Penarukan. Nah, misalnya perkebunan disewakan sama orang-orang Barat atau orang-orang mana, yang orang Eropa, untuk biaya jalan Anyar Penarukan. Nah, kenapa banyak orang Tionghoa itu di desa-desa? Karena memang orang Belanda disewakan tanah itu. Nah, Cina Beteng itu dari Beteng Makassar hanya sampai bawakan ujung. Misalnya dari pintu air mau ke Pasar Lama, menyebutnya mau ke Benteng. Orang Kampung Melayu, orang Sewan mau ke Pasar Lama, menyebutnya ke Benteng. Orang Sepuh menyebutnya Benteng juga. Tapi sekarang udah satu hal yang kaprah. Seluruh Tangerang Raya yang merasa dirinya Tionghoa ngakunya Cina Benteng. Di sini sumber keagamaan, sumber sosial juga, dan sumber budaya. Ya karena kan mereka tuh tekun. Contoh nih, saya kasih contoh yang kejadian. Saya punya kotio, dan misalnya saya punya bapak, itu punya cici. Nah, suaminya saya punya kotio. Dia cerita begini, waktu gue datang ke Indonesia dari Tiongkok kemarin, dia bilang, gue bawa telur asin 30 biji. Sama beras kurang lebih ya 8 liter atau 8 kilo lah. Pagi-pagi dia masak, kan dia mau tunggu, dia masak bubur. Telur dia belah, dia makan seperapat loh. Siang hari makan nasi, dia makan setengah. Sore hari, menjelang malam, dia makan bubur lagi seperapat. Jadi selama 1 bulan dari Tiongkok kemarin sampai. Dia kan punya family di sini ya. Akhirnya kan dia jadi pedagang kopi di Jemanda waktu itu. Nah, rumahnya dijual, dia pindah ke belakang. Mereka bilang, lu enak sekarang, dia bilang. Minta duit sama orang tuh, dia gonjreng ada. Gua dari Cunggu, dia bilang, coba makan ya 30 telur sebulan. Pagi-pagi seperapat, siang setengah, sore seperapat. Maka mereka itu mawas diri lah hidupnya. Misalnya dia dapat 1000 perak, paling dia pakai paling banter 200 perak. Oh, jadi orang Tionghoa itu merantau ke Nusantara itu ingin mengubah hidup, bukan ingin menjajah. Yang penting bikin kota boleh jangan sampai kebanjiran.
Maka di Tionghoa itu kan ada sembahyang Ye itu, sembahyang Eling dan Takwa. Supaya manusia jangan merusak lingkungan. Boleh ngebangun, tapi yang penting jangan banjir daerah orang lain dong. Ren manusia kan. Nah ini sebenarnya Xiao Te Chung Sin. Xiao itu berbakti, Te itu rendah hati, Chung itu setia, Sin dapat dipercaya. Ini pegangan untuk laki-laki semasa hidup dia. Perempuan, Li, mengerti kesusilaan, tata krama, sopan santun. I, mengerti kebenaran, keadilan, kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Lian, suci hati, T-nya tidak tahu malu. Pegangan ini 4 perempuan, hidup kami pasti bahagia. Seperti kata pepatah Cina, sifat dasar manusia adalah sama. Yang menjadikan mereka jauh berbeda adalah kebiasaan. Ketika dua perbedaan telah menyatu, maka tak terdengar lagi ego yang saling mengadu. Yang tersisa hanya asa yang saling merindu. Kalau dulu kan yang tinggal di sini kan suku karena penguasa Sunda ya Sunda, Betawi, Tionghoa, Jawa sama Makassar. Sekarang kan udah multi. Contoh itu kan upacara perkawinan. Iya. Itu biasanya yang contoh itu orang Konghucu, orang Buddhis atau Taoism.